Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Oksa Reza Ernanda dalam Visip on Podcast Visip 1, Visip Rumah Kita, Salam Prestasi. Nah, hari ini luar biasa banget ya, sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini. Kita bakal mengulik nih secara tuntas bagaimana sih lomba karya tulis ilmiah itu dilaksanakan. Nah, sebagaimana teman-teman lihat, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Nah, boleh perkenalan dirinya dulu? Halo Kak Oksa. Halo. Halo teman-teman semua, kenalin aku Al Muhaimin Kembaran Marmuni, boleh dipanggil Akel. Aku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Riau angkatan 2020, Kak. Oke, halo Akel. Halo, Kak. Apa kabarnya Akel? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Iya. Nah, jadi teman-teman sesuai dengan apa tema podcast kita pada hari ini, kita bakalan mengulik lebih tuntas nih Kel tentang sepak terjangnya seorang Akel gitu dalam lomba karya tulis ilmiah. Nah, jadi teman-teman pasti udah penasaran dong, sebelum kita melangkah lebih jauh ya dari baik itu tips and trick dari lomba karya tulis ilmiah ini, mungkin kita mau tanya dulu nih, apa sih yang melatar belakangi atau apa sih yang bikin Akel akhirnya tertarik nih untuk ikut serta dalam berbagai lomba karya tulis ilmiah? Sebenarnya lomba karya tulis ilmiah sendiri aku tergolong baru ya, Kak. Iya. Dan itu ikut kelas 2 SMA gitu. Oh, 2 SMA. Tapi emang ya. kalau latar belakang dari literasi aku emang Iya. hobi banget nulis gitu kan. Wah, keren. Dari- Sejak kapan tuh? Dari SD aku udah hobi sama dunia terus menulis, kayak nulis puisi, cerpen, Wah. lomba baca puisi, cerpen gitu kan. Terus pas SMP aku makin hobi lagi, Wah. sering ikut lomba-lomba ya, literasi juga. Literasi juga. Pas SMA itu kan aku merantau tuh SMA. Iya, iya. Masih tetap di Bengkulu juga. Oh iya, aku dari Bengkulu. Oh, dari orang Bengkulu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi aku sekolahnya di Kota Bengkulu. Iya. Nah, di SMA di aku itu Man 2 Kota Bengkulu itu ada iya. yang namanya Eskul Literasi kan. Oh, iya. Nah, di sana aku mulai mengenal banyak literasi, bukan hanya sekedar cerpen, puisi doang, tapi kayak esai, artikel dan segala macamnya. Dan terjun ke dunia karya tulis ilmiah ini. Iya. Itu kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA udah debut di lomba Oh, karya iya. tulis ilmiah ya, bener ya. Keren banget, berarti dari semenjak kecil nih, semenjak SD ternyata kegemaran berliterasi itu sudah mulai ditumbuhkan ya dari diri Akel. Nah, itu keren, luar biasa banget ya teman-teman. Nah, ternyata dari Akel sendiri nih track recordnya luar biasa banget ya teman-teman. Jadi selain ikut berbagai lomba karya tulis ilmiah, ternyata Akel juga ada background organisasi jurnalistik nih ya, Iya. di kampus ada organisasi Bahana ya, Kel. Nah, Lembaga pers mahasiswa gitu. oh, ada Karena lembaga pers sejalan mahasiswa. juga sama jurusan aku komunikasi. Oh iya, nah benar, luar biasa ya. Jadi memang udah dari kecil udah difokusin nih. Oh, aku ternyata punya minat yang luar biasa ya di Iya. jurnalistik. Jadi memang difokusin nih masuk ke jurusan ilmu komunikasi. komunikasi, Jadi udah banyak belajar memahami tentang itu. Nah, jadi kalau kita coba bahas tentang lomba karya tulis ilmiah nih, kan banyak jenisnya nih ya, Kel. Jadi ada yang esai kah, ada yang kayak bikin proposal atau bagaimananya. Kalau dari Akel sendiri udah ikut yang tipe apa aja sih, Kel? Untuk literasi ini sendiri sih aku esai udah pernah, Oh iya. artikel udah pernah, Wah, Terus keren. yang karya tulis ilmiah penelitian juga pernah. Wow, luar Dan biasa ya. yang kemarin terakhir aku ikuti itu National Content Challenge, itu karya tulis ilmiah juga, Iya. tapi di bidang ekonomi kreatif. Wah, itu luar biasa ya. Jadi tertarik nih mau bahas tentang ekonomi kreatif. Jadi kan backgroundnya seorang Akel ini kan dari ilmu komunikasi ya. Jadi Iya. ini ada lomba karya tulis ilmiah yang bahas tentang ekonomi kreatif. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau secara bidang ilmu itu agak jauh Agak gitu jauh ya, sih, Kel ya. ya. Itu gimana sih Akel bisa dapat ide gitu kemudian mengangkat ekonomi kreatif? Itu boleh ceritain dong, dapat penghargaan apa gitu dalam lomba itu? Dapat apa sih, Jadi, Kel? Kemarin aku ikut lomba National Content Challenge itu yang Iya. adain anak Hima Akuntansi Universitas Bengkulu. Oh iya. Dan itu lombanya senasional. Jadi kemarin aku dapat juara 2 sama Wah. best presentasi. Wah, keren, tepuk tangan dulu buat Akel. Dapat best presentasi, berarti bukan kaleng-kaleng lagi loh, berarti kata orang yang udah dapat prestasi secara internasional, berarti itu secara nasional ya berarti. Nah, itu secara nasional setingkat mahasiswa lagi teman-teman, itu luar biasa banget dan dapat best presentation. Iya. Nah, boleh deh ceritain latar belakang Akel dapetin ide dari lomba ekonomi kreatif ya, Iya. temanya. Gimana, Akel? Idenya itu jadi kemarin ada kawan SMA aku, Iya. dia yang anak Hima itu ya. Iya. Karena dia tahu aku dari SMA udah pernah ikut karya tulis ilmiah, terus iya. dia share lah lombanya kan. Iya, iya, iya. Ikut dong ini. Nah, jadi
beberapa bulan sebelum dia nge-share itu, waktu awal-awal pandemi Kak. Oh, waktu awal pandemi. Awalnya waktu awal pandemi itu kan orang lagi sibuk-sibuk nih kayak untuk sehatin badan. Oh iya Orang benar. tua aku itu ini jadi dari kisah nyata lagi. Oh, jadi dari kisah nyata. Berarti deket banget ya kisahnya. Dari orang tuaku, ayah aku tuh hobi banget yang namanya tentang herbal gitu Kak. Herbal. Bikin ramuan-ramuan herbal gitu. Wah, luar biasa. Nah, dulu dia pernah bikin, di awal dulu dia pernah bikin kayak minuman, jus, tapi yang terbuat dari tempe, kurma, sama madu. Bayangin kayak tempe loh. Tempe, wow. Tempe mentah gitu Ini kan. agak mind blowing ya teman-teman. Ini tiba-tiba Iya. ada minuman dari tempe. Wah, Itu terus rumah itu kayak kalau kurma sama madu emang ayahku sering konsumsi ya. Itu kayak iya. rumah itu kotak kurma sama kotak madu itu udah banyak ya. Nah, Luar biasa. terus dia juga kan sering baca-baca buku sama video-video tentang tempe kurma madu itu kan. Iya, Terus benar. dibikinnya kayak minuman jus gitu Kak. Oh, jus ya. Nah, dan kami tuh anak-anaknya dipaksa kayak minum itu. Itu, Kami kan kurang suka yang herbal tapi dipaksa gitu dipaksa, kan. bener, Tapi bener, pas bener. diminum itu enak kok, kayak alpukat gitu teksturnya, jus kayak Oh, gitu. kayak jus alpukat Iya. benar-benar ya. Nah terus jadi dia konsumsi selama 1 bulan. Aha. Dan itu hasilnya tuh bikin kaget loh Kak. Apa tuh? Ayah aku tuh kan agak buncit ya, Oh, bapak loh. Bisa nih kayaknya untuk Oksa dilanjut dulu. Nah, dia kan bapak kan biasanya perutnya buncit kan. Iya, Terus benar-benar. pas dia udah konsumsi itu selama 1 bulan, itu buncitnya tuh kempes gitu Kak. Bisa nih. Kempes. Wah, luar Terus biasa. dia kayak udah lebih sehat lagi dan dia rutin lagi gitu, lari pagi sama lari sore. Iya, gitu. benar. Di usianya yang udah kayak 53 tahun. Iya, iya. Nah, dari situ kayak aku pikiran, ini kayaknya bisa lah dibikin karya tulis ilmiah gitu Wah, kan. Nah, iya, jadi iya. pas udah kejadian itu, aku emang udah langsung ngetik gitu Kak. Wah, bikin untuk ide karya tulis udah ilmiah ada kan, kerangka udah ada dasarnya ya kerangka berarti, ya, iya. Nah, terus ditambah lagi ada kawan aku yang ngasih lomba itu kan. bener. Awalnya kayak aduh ini kan karya tulis ilmiah kan sulit, ribet. Ribet, Tapi bener, pas bener, aku bener. baca bukletnya itu, panduannya, panduannya. dia ada tentang ekonomi kreatif. Jadi aku terpikir lagi, kemarin aku udah bikin kerangka tentang itu. Itu, Jadi bener. aku lanjutin. Wow, luar Iya. biasa keren. Ini jadi Oksa lebih terinspirasi lagi teman-teman untuk ternyata bisa menurunkan berat badan dengan Iya. minuman herbal itu ternyata teman-teman. Berarti luar biasa ya. Berarti dari yang awalnya itu dapat ide dari keluarga terdekat gitu, itu bisa dikembangkan menjadi dan dikemas menjadi sebuah ide karya tulis ilmiah teman-teman. Nah, dan itu benar-benar bernilai daya jual berarti ya. Dan bisa sebenarnya tidak hanya stuck sampai nanti di karya tulis ilmiah saja, ini bisa juga dijadikan bahan bisnis, dikembangkan ke bisnis plan lainnya. Bener ya, keren banget sih dari Akel. Nah, jadi sebenarnya kan Kel, jadi kan dalam menulis karya ilmiah ini kan sebenarnya terkenal nggak mudah ya. Jadi kayak banyak orang-orang yang kemudian mundur nih, awalnya udah ada ide nih untuk mengembangkan sebuah ide dalam bentuk karya tulis ilmiah, tapi kemudian banyak yang ini complicated banget gitu. Jadi kayak aku kayaknya nggak bisa deh ngerjain ini. Nah, dari seorang Akel sendiri gimana sih menghadapi rasa-rasa malas seperti itu gitu untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah gitu. Ya karena udah punya tujuan akhir gitu kan. Kita ikut lomba kan, pengen dapat pengalaman, terus ya kita coba aja dulu jalani. Kalau kemarin itu kan kebetulan lagi libur semester. Oh iya. Aku lagi di Bengkulu juga, dan infonya lagi di Bengkulu. Jadi aku ngerjainnya 2 tempat nih, di Bengkulu sama Pekanbaru. Oh, 2 tempat ya. Jadi di Bengkulu aku juga ngerjain, merampungkan juga. Itu aku juga bolak-balik ke perpustakaan daerah di sana, nyari-nyari bahan data-datanya. Luar biasa teman-teman. Terus tapi aku bikin produknya udah di Pekanbaru. Oh, bikin produknya di Pekanbaru. Iya. Mulai dari kayak bikin desain logonya, dan itu ada juga bantuan dari teman-teman sama guru pembimbing juga ya. Iya. Nah, emang sih karya tulis ilmiah itu enggak mudah Bener. Aksa tahu banget, susah banget. Jadi kayak banyak orang-orang yang kemudian berhenti di tengah jalan malahan ya kan, nggak mau lagi deh ikut-ikutan karya tulis ilmiah gitu. Tantangannya emang susah Kak. Pertama kali aku boleh nggak cerita pertama Boleh kali ke lomba banget. karya ilmiah? Boleh banget. Awalnya Iya. emang nggak tahu banget karya ilmiah itu kayak gimana. Iya. Aku basicnya lomba-lomba yang non akademik kayak dari kecil. Lomba pertama itu kayak lomba ngaji gitu ya. Ngaji, wah luar biasa, masya Allah ya teman-teman. Terus lomba nyanyi, lomba-lomba yang kayak gitu. Nah, kalau tulis ilmiah ini aku udah penasaran dari SMP itu. Kayak apa sih karya tulis ilmiah ini? Iya. Dan baru terrealisasikan pas kelas 2 SMA. Dan itu pun waktu itu aku di SMA kan anak IPA nih. Oh, bener anak IPA ya teman-teman. Terus ikut ekskul kimia gitu kan ya. Iya, benar. Kebetulan guru ekskul kimia kami itu pembimbing karya tulis ilmiah di SMA. Oh, Nah, iya. waktu kami itu ingat banget sore dia bilang kan, bentar lagi kita mau ada lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Kementerian PUPR gitu. Wah, untuk iya. memperingati Hari Air Dunia.
Kalian ada yang mau nggak? Kebetulan di ekskul itu yang seniornya cuma kami bertiga. Oh gitu. Aku, teman sekelas aku cowok, sama satu lagi anak unggulan, cewek. Oke. Yang lainnya adik kelas semua. Itu masih kelas 11 kan ya? Iya benar. Terus kayak aduh gimana ikut nggak ya? Kami bertiga yang adik-adik tuh nggak ada yang mau ikut. Gak ada yang mau ikut ya, agak takut gitu untuk memulai gitu ya. Kami bertiga ini memang basicnya nggak ada sama sekali di karya tulis ilmiah itu nggak ada sama sekali bertiga ini. Iya benar. Tapi kayak ikut nggak kayak gitu, kayak kode-kode ikut nggak? Ya udah, kami angkat tangan, kami mau ikut, coba kan. Dan waktu itu 2 bulan juga sih persiapan untuk keseluruhan ya untuk ikuti ini. Itu kayak kami lolos 10 besar nasional ke final presentasi kan. Wah gila, keren banget. Jadi itu meskipun awal debut gitu ya, tapi itu tapi langsung ke 10 besar finalis di nasional, gila teman-teman. Terus gimana? Itu kemarin kami bikin sebuah alat untuk tentang budaya juga. Jadi kayak di Bengkulu kan ada namanya yang kain besurek gitu. Kain besurek. Jadi kami kayak bikin alat gimana sih pembuangan limbah itu biar gak langsung dibuang aja gitu. Iya benar. Jadi kami bikin alat filtrasi dari limbah itu sendiri kan. Dan itu emang susah sih Kak. Kami bahkan sampai merelakan liburan semester yang 1 bulan itu. Wah gila, memang gak semudah itu ternyata teman-teman untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dari lomba karya tulis ilmiah. Memang harus ada beberapa hal yang dikorbankan ya Kel, tapi worth it lah teman-teman. Jadi dari yang hari libur yang dikorbankan, dari hari santai yang dikorbankan, ternyata itu membawa kita menjadi berprestasi. Nah itu nih salah satu hal yang paling susah dicari itu adalah salah satunya support system tadi ya nggak sih Kel. Jadi banyak nih orang-orang yang misalkan dia nih berkeinginan gitu kan untuk ikut lomba karya tulis ilmiah, tapi seperti Akel syukurnya ada gurunya yang mengajak gitu, ada teman-temannya yang juga mau sama-sama berjuang. Itu gimana sih Kel, maksudnya ketika ada teman-teman nih tapi dia tidak memiliki ruang atau support system yang cocok gitu ketika dia ikut lomba karya tulis ilmiah, itu Akel pernah mengalami hal yang seperti itu nggak gitu? Pernah, aku pernah berjuang sendiri. Wah, gila. Sebenarnya NAC ini kemarin, National Academy Challenge itu satu tim aku cuma sendiri. Yang ngerjain keseluruhannya aku sendiri. Wah. Tim-tim lain itu berdua, bertiga gitu. Iya. Jadi kemarin kan karena aku lagi di Bengkulu kan. Jadi aduh, kau ngajak kawan kan ribet juga, apalagi semi offline online gini kan. Iya benar. Kemudian ya udah aku kebetulan kerjain sendiri semuanya. Terus aku telepon guru dosen komunikasi juga, Bu Tantri namanya. Terus aku minta bantuan dia setelah naskahnya kayak udah mau jadi rampung gitu. Jadi aku kasih ke dia nih, kira-kira kurang yang mana Bu. Terus baru dikoreksinya, baru dibikin lagi. Iya benar. Sebenarnya yang banyak bikin teman-teman yang berhenti tengah jalan itu kayaknya dari aku ya. Aku punya pengalaman. Aku sering ngajak teman aku, kalau lomba itu aku sering ngajak teman-teman gitu kan. Benar. Yuk ikut lomba ini, Tapi yang aku sayangkan tuh kebanyakan dari mereka kayak langsung nanyain hasil akhirnya gitu, kayak nanti kita dapat berapa ya dari kampus, nanti berapa dikasih dari sekolah, betul. Itu kayak yang bikin aduh, kok kamu udah mikir ke situ ya, kita jalani dulu prosesnya betul. Karena hal itu sering jadi penghalang gitu Mbak, karena kita udah kepikiran dapat duit benar. Berarti sebenarnya kita tuh untuk berprestasi itu kita jangan pikirkan benar, kita tuh punya sebuah target ya Kel, ada, cuman kita nggak boleh kayak ketika kita tidak mencapai target itu kita langsung menyerah gitu kan, atau udah kayak yang wah nggak sesuai nih hadiahnya untuk aku, padahal yang kita cari itu sebenarnya pride, mendapatkan kemenangan dan juga hasil kerja keras kita itu ya nggak sih Kel. Kemudian relasi juga sama teman-teman bener. Kalau kita ikut event nasional tentu kita dapat kenalan dari Pulau Jawa atau teman-teman dari Pulau Kalimantan atau teman-teman dari luar sana gitu ya. Nah, jadi dari yang pengalaman kemarin itu gimana sih Kel teknis kegiatan lomba karya tulis ini? Jadi kan teknis lomba karya tulis ilmiah ini kan sering berbeda-beda nih tergantung dari penyelenggaranya. Jadi kalau yang sepengalaman Akel sendiri itu gimana sih teknis dari lomba karya tulis ilmiah ini? Jadi aku udah pernah ikut lomba karya tulis ilmiah yang offline dan kemarin itu online. Ada 2 pengalaman nih teman-teman. Yang offline itu yang kemarin nasional yang pertama kali aku ikut. Itu seleksi naskahnya emang online gitu kan. Seleksi abstrak dulu, terus full paper semuanya. Dan itu tau nggak ya, dari kemarin kalau nggak salah dari 2.700-an makalah yang masuk. 2.700-an makalah. Itu SMA ya. SMA. Terus tiba-tiba kami dapat
SMS dari WA, dapat chat dari WA Iya. kalau tim kami lolos ke final presentasi 10 besar gitu. Wah, jadi dari Iya. 2.700 banding 10 gitu. Wow, luar biasa banget, keren banget. Nah, itu sulitnya di bagian mana sih kalau untuk yang lomba offline gitu? Pas kalau karya ilmiah itu sebenarnya pas proses pembuatan full paper mencari data itu. mencari Apalagi data kalau ya. kita yang penelitian ya Kak. Kayak yang pertama kali itu kan kami tentunya berbasis juga kayak kimia, biologi semuanya masuk kan. bener-bener. Jadi kami selama liburan yang kau bilang di saat Iya, orang-orang liburan, kami di sana bolak-balik ke laboratorium kimianya Universitas Bengkulu. Iya, Tapi bener. itu kayak jadi pengalaman yang baru juga. Kami berasa kayak peneliti muda gitu. Keren nih ya teman-teman. Jadi kami ke tempat limbahnya dulu kan, ngambil air limbahnya, terus dibawa ke laboratorium. Udah kami masukin ke alat kan, difiltrasi, kemudian kami ambil hasil dari alat itu, kami cek lagi berapa pH airnya segala macam, sampai akhirnya ya udah pas, baru itu sih yang susahnya. Iya, betul-betul. Kemudian kalau yang offline kan tentu euforia presentasinya Iya, juga berbeda ya. Oke. Jadi itu kemarin yang ada kan PUPR kan. Iya, Terus benar, kami benar. berangkat ke Bandung Mm-mm. selama seminggu. Itu emang dibiayain semua. Wah, Enaknya kalau enak offline, ya. jalan-jalannya Offline jalan-jalannya. itu. Memang iya teman-teman, kalau offline itu jalan-jalannya itu teman-teman yang kita cari. Enggak juga sih, maksudnya pilihan alternatifnya seperti itu. Iya. Kalau offline kan kita emang tampil langsung tuh di depan Iya, juri benar. kan. Jurinya tuh agak banyak, mana peserta enggak juga, itu kegugupannya tuh lebih lagi Lebih gitu. ya, tensionnya tuh lebih Iya. berbeda gitu Nah, ya. kalau yang online kemarin sama aja sih, prosesnya juga susah seperti itu. Cuman karena ini ekonomi kreatif, aku nggak penelitian, jadi kayak bisa jadi literatur perpustakaan, masukin Artikel lainnya, gitu. Terus bikin bahannya juga mudah lah gitu ya kan. Tempe, kurma, dan kan bisa dibeli. Tidak kan. bisa common produk Iya. lah ya yang biasa kita Nah, temukan. dan presentasinya pun online kan. Oh iya, benar. Itu kemarin lewat Zoom. Cuman emang sih kalau online kita harus persiapin jaringan data itu emang baik. Gitu ya. Jadi itu tantangannya saat ini ya. Jadi teman-teman nggak usah minder juga, karena ternyata dengan adanya lomba online banyak sekarang ini nggak ada lagi keterbatasan ruang waktu ya, karena itu juga serunya ketika pelaksanaan lomba sekarang ini dilaksanakan secara online. Tapi semoga corona ini cepat membaik ya, dan kita bisa merasakan ikut lomba offline lagi nih, bisa jalan-jalan lagi ya. Jadi ya bener. Nah, sejauh ini kita kan banyak nih menjalani, misalkan di dunia perkuliahan. Kalau itu kan ketika sedangkan saat masa sekolah saja, Akel udah mengorbankan jadwal liburnya nih untuk membuat sebuah karya tulis gitu kan. Ini ketika masuk ke masa mahasiswa nih, udah beda nih, meskipun sekarang lagi online ya, sistem online dengan COVID ini. Apa sih yang bikin beda gitu? Karena kan tingkat kesibukan tugas dari mahasiswa itu sendiri itu lumayan banyak ya gitu. Meskipun kita dari jurusan sosial itu juga sibuk ya ternyata teman-teman untuk tugas. Itu gimana sih Akel organisir gitu waktu antara ikut lomba dengan waktu kuliahnya sendiri? Gimana Akel? Sebenarnya ini kesempatan besar ya, masih online ini kita bisa melakukan berbagai hal dengan satu waktu gitu. Wah, ya benar-benar. Cuman emang sih kuliah itu tugasnya Masya Allah luar biasa ya, banyak lagi tugasnya. SMA gak, kita gak bikin PR itu gak apa-apa, itu masih naik kayak masih gitu. naik ya. Ini kalau gak bikin tugas langsung dicoret ya dari kelas itu. Kacau ya. Jadi kayak pembagian waktunya ya pandai-pandai kita lagi sih. Kalau kuliah ya kuliah dulu gitu. Iya, setelah udah kuliah curi-curi waktu. Jadi kuncinya emang sih kalau udah mau ikut lomba, kita harus fokus dan kerja keras, kayak ya fokus aja gitu. Lomba emang diteruskan dari awal sampai akhir. Kadang kan kita kayak banyak sih godaan kan, leha macam. Godaan nonton drakor ya kalau yang cewek seperti Oksa. Nah, jadi fokus gitu. Kalau udah ikut lomba ini, artinya kita udah komitmen sama lomba itu gitu. Betul. Dan kalau memang pengen dapat hasil yang bagus ya kita harus jalanin betul-betul gitu. Jadi kalau aku sih kuliah ya kuliah, tapi aku juga lihat-lihat dulu juga nih. Misalnya kuliah ini materi yang hari ini kayak gimana ya, misalkan lewat GCE gitu aku nimbrung bentar baru aku lanjutin gitu. Oke, bikin karya tulis ilmiahnya gitu. Jadi berarti pandai-pandai kita mengorganisir ya, karena kan udah tingkat mahasiswa juga ya Kel. Jadi harus mulai belajar nih gimana memprioritaskan gitu antara kuliah, ikut lomba dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini seru banget nih.
bincang-bincang sama Akel, ternyata banyak nih teman-teman cara kita menggali wawasan itu banyak caranya ya Akel. Bisa dilihat dari contoh keluarga terdekat kayak bapaknya Akel tadi ya, dapat inspirasi dari kisah nyata, bisa dari bahan bacaan lainnya, bisa dari scroll Instagram juga kita bisa dapat informasi yang informatif ya teman-teman sebenarnya. Nah itu gimana sih Kel tepatnya gitu kan ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah nih, kadang ada yang masih awam, misalkan baru permulaan nih ikut lomba karya tulis ilmiah, apa sih tips and triknya nih gitu. Nih kita udah masuk intinya nih ya teman-teman, apa sih tips and triknya biar kita tuh yang pertama bisa menang gitu kan ya, kita mengejar untuk kemenangan menang itu. Yang kedua gimana sih biar tetap konsisten gitu, biar mengerjakan karya tulis ilmiah itu nggak mager-mageran gitu. Gimana sih Kel tips and triknya, boleh dibagiin ke teman-teman kita? Ya, jadi kalau misalnya kita lagi pemula nih, kita sesuaikan juga ya Kak. Mungkin bisa cari topik atau lomba karya ilmiah yang lumayan ringan gitu. Kayak ekonomi kreatif yang aku bilang tadi kan itu agak ringan juga kan dibanding ekonomi yang penelitian, benar-benar harus meneliti gitu kan. Iya benar-benar. Kemudian kalau kita belum bisa sendiri ya cari partner yang kira-kira bisa gitu. Oh iya. Yang kita ajak untuk bersama-sama ngerjain ini. Terus cari pembimbing yang asik juga yang masuk sama kita. Iya benar-benar. Jadi kemarin aku kan milih Bu Tantri karena ya pas aku beberapa kali punya mata kuliah sama dia, ibu itu ya. Terus aku kayak ibu ini asik lah ya dari cara ngomong. Iya benar. Ya udah aku ajak aja ibu itu kan. Iya benar. Kemudian aku juga ada saran sih, kalau udah karya ilmiah itu mungkin di presentasi itu juga penilaian yang besar gitu kan. Oh, presentasi ya. Besar, ya. Oke, full paper ya emang penting juga, itu kuncinya ya kan untuk lolos presentasi. Full paper dulu ya. Bener. Tapi pas di presentasi mungkin banyak teman-teman yang juga lengah gitu, katanya kayak presentasi ya udah biasa aja, lu ngomong biasa aja. Kalau aku sih enggak, emang aku persiapkan mulai dari kata-katanya pun aku tulis dulu, nanti intonasinya kayak gimana gitu ya. Emang aku persiapkan betul gitu. Well prepare ya, harus well prepare. Jangan kayak kita mungkin kalau presentasi di kelas kuliah yang kayak biasa aja ya. Benar-benar. Nah tapi yang ini emang mulai dari PowerPoint-nya semenarik mungkin gitu. Terus kata-katanya tuh kalau bisa dia indah dan didengar itu enak gitu. Betul. Mungkin teman-teman juga bisa diawali dengan pantun atau apa. Pokoknya semangat lah kalau presentasi itu salah satu poin besar untuk kita jadi juara lah mungkin. Wah, benar. Karena kemarin aku juga dapat best presentasi presentation ya teman-teman. Oke, wah luar biasa. Berarti intinya tadi teman-teman harus mencoba mencari support system. Berarti ada teman yang sesuai. Kalau kita masih awam nih, kita harus cari teman-teman yang juga satu visi dengan kita. Cari pembimbing yang benar-benar bisa membimbing kita dari awal gitu. Dan juga belajar gitu, dan kita tuh harus well prepare banget, benar-benar nggak hanya lomba karya tulis ilmiah sih sebenarnya, semua lomba gitu kita harus mulai mempersiapkan semua dari awal sampai akhir. Nah karena kita udah keasikan banget nih ngobrol sama Akel nih, jadi karena udah mengingat waktu juga, mungkin boleh nih Kel sebelum kita menutup sesi podcast kita pada kali ini, boleh nih Kel kasih satu kata motivation lah gitu, atau apa sih yang bikin seorang Akel itu tetap termotivasi gitu untuk terus berkarya dalam karya tulis ilmiah gitu. Kalau dari aku sih, aku udah pepatah yang dari dulu aku pegang itu ya, satu, manjada wajada. Wah, saya tahu nih dari penulis siapa. Kalau kamu bersungguh-sungguh gitu, pasti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Benar. Terus kalau dari aku sih, aku juga pernah buat untuk semangat aku diri sendiri gitu ya. Iya benar. Jangan pernah lagu kayak untuk mencoba, karena dari yang coba-coba bisa jadi sesuatu yang berharga. Wah, luar biasa. Gitu. Ingat, emas yang di dalam tanah pun bisa kita dapatkan dengan kita gali pakai tangan gitu. Kalau kita inginkan. Betul. Iya Kak. Iya bener. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Keinginan gitu. Iya, sekali beri tepuk tangan dulu untuk Akel, luar biasa ya. Dari dicoba dulu teman-teman. Nah itu dia. Jadi luar biasa sekali ya inspirasi yang kita dapatkan dari seorang Akel. Jadi nanti teman-teman kalau ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah, boleh banget hubungi si Akel ya. Ke Instagram ya. Kembara Maholta. Wah, langsung oke. Nah baiklah teman-teman, itu mungkin dia sesi kita, podcast kita kali ini bersama dengan Akel dalam bahas kisi-kisi dalam lomba karya tulis ilmiah. Baiklah, sekian dari saya Oksade Zainanda pamit undur diri bersama dengan Akel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.